Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya di pagi hari ini? Saya percaya kita di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu ya Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang beracara di tempat ini. Mereka percaya hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, buat mujizat Tuhan yang begitu nyata atas hidup kami di sepanjang minggu ini. Kami ada saat ini, kami percaya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang percaya, mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu. Kami mau nyatakan terseru kepada-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Mari engkau yang percaya pertolongan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, katakan tak usah aku takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan.
kami nyatakan berseru kepadamu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Kami percayakan kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau bersorak bersuka cita dalam nama-Mu. Yang mau bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama bersuka cita buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama dengan iman sama-sama katakan. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Yang percaya lambaikan tangan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, amin. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari menari buat Allah kita sekarang. Haleluya. Engkau Allah yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Biar jemaat Tuhan saja katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Jemaat Tuhan. Amin. Yang percaya kebaikan Tuhan katakan haleluya. Oh, kasih setianya. Puji Yesus, oh, sekali katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya.
Yesus setia. Katakan untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus setia. Untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus setia. Setia. Jemaat Tuhan katakan setia. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama, saudara, melalui kantong persembahan, dan persembahan yang kedua untuk misi dan penginjilan. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, sekali lagi mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu kau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Saat ini ada kesempatan bagi kami Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan segenap hati kami kepadamu Tuhan. Biar persembahan kami dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan. Khususnya di gereja ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur layak bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di Ibadah Raya GBW Tuar. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 26 Maret 2023. Informasi bagi Jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer bisa saudara kirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Serlin Sakati MA, atau saudara dapat mengisi link yang tersedia di akun sosial media GBW Tuar, dan saudara dapat juga mengambil formulir yang tersedia di pintu masuk. Informasi juga bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengisi formulir doa yang tersedia di pintu masuk, dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai pukul 11 siang, bertempat di menara doa lantai 2, dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu berdoa. Informasi bagi kaum ibu, ibadah wanita Betel Indonesia akan kembali dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Doa puasa raya 40 hari telah dimulai pada hari Senin 13 Maret 2023 dan akan berakhir pada 21 April 2023. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil bagian dalam puasa raya 40 hari ini. Doa puasa raya akan dilakukan di rumah masing-masing, dan setiap hari Jumat jam 12 siang akan dilaksanakan ibadah puasa raya di Gedung Serbaguna GBW Tuar. Mari bersama-sama kita memberi waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan puasa selama 40 hari. Kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa, gereja, jiwa-jiwa, dan pergumulan pribadi kita. Pengurus dan Panitia Kongres Daerah Departemen Pemuda dan Anak 2023
mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan atas dukungan doa dan dana sehingga kegiatan Kongres Daerah DPA dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani bersama tim pemuji GP Wotuar dan profesional dalam bermusik, akan diadakan audisi musik pada tanggal 10 April 2023 pukul 7 malam bertempat di GB Wotuar Palu. Kami mengajak saudara untuk bergabung bersama tim pemuji GB Wotuar dan mengembangkan semua potensi bermusik saudara untuk kemuliaan Tuhan. Syarat dan ketentuan akan diberitahukan pada saat saudara mengikuti audisi. Pendaftaran audisi, saudara dapat menghubungi Yudit Citra di nomor 0812 3127 738. Akan dibuka kelas belajar musik gerejawi untuk pemula usia mulai 9 tahun ke atas. Kami mengajak saudara yang mempunyai minat musik untuk mengikuti kelas belajar musik, khusus keyboard dan gitar. Saudara akan diajar oleh pengajar yang profesional dalam bidangnya. Biaya belajar Rp300.000 per bulan, 4 kali pertemuan. Bagi saudara yang berminat, dapat menghubungi Yudit Citra di nomor 0812 3127 738. Atau mengambil formulir pendaftaran di hall depan. Demikianlah informasi ibadah selama sepekan ini, dan untuk informasi lainnya saudara dapat melihat di akun sosial media GB Wotuar. Saya Yola, happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang yakin dengan sungguh bahwa kita punya Allah yang kalau dia berjanji pasti menempatinya. Berapa banyak di antara saudara yang percaya, lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh haleluya. Mari siapkan hatimu saudara, kita akan menyembah dia, kita akan memuji dia lebih lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi nyanyikan bersama, katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, katakan dengan iman, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Engkau yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Oh haleluya, nyanyikan sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ya Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi. Mari angkat tanganmu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Katakan aku percaya, bukan karena kami sudah melihat, namun karena firman-Mu ya Tuhan tidak pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi dengan iman, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Katakan aku percaya Tuhan. Amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan. Semua karena janji-janji-Mu Tuhan, dan itu pasti digenapi dalam hidup kami. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sekali lagi nyanyikan. Sebab aku percaya bukan karena kami sudah melihat, namun karena perkataan-Mu Tuhan, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Katakan ku percaya. Amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah lagi. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kuatkan iman-Mu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya. Sekalipun hari ini aku belum melihat, namun aku percaya pada perkataan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Mari percaya sama Tuhan. Dia Bapa yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Kami percaya kuatkan iman-Mu di hadapan Tuhan. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami sembah yang besar.
kalau kami belum melihat jawaban yang kami minta kepadamu Tuhan, yang kami doakan. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kami, namun satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan-Mu atas hidup kami. Demikian tingginya rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik atas hidup kami. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kami, namun kami percaya apa yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau yang percaya, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, selalu Engkau yang percaya, mari buka tangan. Saya rindu biar jemaat saja. Hatiku percaya. Hatiku kami percaya. Oh, walau kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari engkau yang percaya, mari berdiri bersama. Angkat tanganmu sama Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat Tuhan atasku berlimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti kami. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, kebajikan dan kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi, kebajikan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami datang mengucap syukur di hadapan
pada pagi ini ya Tuhan Yesus, sebab Engkau baik, Amin. bahkan sungguh teramat baik dalam hidup kami. Ketika kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Karena kami tahu masih ada begitu banyak saudara-saudara kami yang rindu untuk beribadah. Tapi mereka tidak bisa beribadah oleh karena keadaan, oleh karena persekusi atau apapun itu. Tapi kami bersyukur pagi ini kami ada di rumah Tuhan. Karenanya Bapa, ketika kami boleh memuji, menyembah Tuhan, biar itu berkenan kepada Tuhan dan kami tidak mau sampai di situ. Kami mau lebih dan kami mau dengar Tuhan. Bersabdalah Bapa, urapi setiap hati, pikiran, pendengaran yang ada dalam ruangan ini. Urapi juga hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita bersama berkata, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ya, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini saya kembali boleh ada di GBI Worldwide. Saya tidak tahu sudah yang keberapa kali saya ada di sini, tapi saya puji Tuhan, berterima kasih. Terima kasih untuk Ibu Gembala juga yang memberikan saya waktu. Shalom buat kita semua, salam sehati untuk kita semua. Ya, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau kita boleh berkenalan, demikian kira-kira. Mungkin bisa dimulai dengan slide yang pertama dari ya ini dia. Jadi beberapa tahun yang lalu saya datang kemari, kami masih berempat. Saya, istri, anak saya, perempuan dan menantu saya laki-laki. Tapi waktu itu belum menjadi menantu saya. Lalu hari ini saya sudah diberkati dengan 2 cucu laki-laki. Fotonya diupdate 12 Maret ketika cucu saya berulang tahun pertama. Kenapa ini perlu ditampilkan? Nanti sesudah yang satu ini. Tema kita hari ini adalah menjadi besar. Sama-sama saya katakan menjadi besar. Menjadi besar. Bagi saya setidak-tidaknya tema ini sudah terpenuhi dalam hidup saya secara sisi body, kira-kira begitu, termasuk badan besar. Ya, tapi yang paling penting kenapa tema kita hari ini menjadi besar adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ada berbagai atau beberapa statement dari petinggi negara, bahkan presiden kita berkata masuk 2023 Indonesia dan dunia secara global akan masuk dalam masa yang kelam. Pernah dengar berita itu? Indonesia dan secara global dunia akan mengalami masa yang kelam. Tentu itu membuat manusia menjadi takut. Tentu itu lebih-lebih menggentarkan hati para pebisnis. Apa iya benar? Tapi dengar baik, suatu ketika di Batam, tempat saya berasal, di Batam 11 November 2022, JDN, Jaringan Doa Nasional, membuat acara rally doa dan tiba di Batam 11 November 2022. Jadi settingannya begitu, 11-11-22. Jadi 11 tambah 11, 22. Waktu itu ketua JDN, Bapak Pendeta Tony Mulia hadir. Nah, ketika kami mengikuti sesi sepanjang hari, ketika tiba sesi siang, kami para pendeta berkumpul. Lalu Pak Tony Mulia berkata begini, khusus doa tentang apa yang menjadi prediksi rancangan terhadap Indonesia di 2023, saya minta Pendeta Iskandar yang berdoa.
Lalu rally doa itu ditutup malam dengan doa, lalu tiba giliran saya berdoa. Jadi ketika itu saya menyempatkan diri pulang, mandi sebentar. Lalu saya bilang, saya mau doa apa ini? Tentang kegelapan yang akan menimpa Indonesia. Lalu sebuah ayat menjadi rema bagi saya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Itu dia remanya. Lalu saya berdoa di tengah-tengah acara JDN. Lalu saya berdoa memperkatakan firman Yesaya 60 ayat 1. Selesai doa, Pendeta Tony Mulya tanya, kenapa Pak Pendeta mengangkat ayat itu? Saya bilang, biarlah dunia, biarlah Indonesia gelap di 2023. Tapi terang kita akan membuat kegelapan itu sirna. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu saya mau menyampaikan tema ini juga berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya pribadi. Kemudian 29 November kami diminta untuk mengadakan Natal di Batam khusus komunitas pelaut. Jadi founder pelaut ini adalah seorang pendeta, pastor di Singapura, tapi sudah berusia lanjut umur 81 tahun. Saya dipanggil karena sebelum pandemi saya menggembalakan di Singapura di gerejanya beliau. Lalu saya dipanggil di Singapura. Dia bilang on behalf of me, atas nama saya engkau jadi pengelola Natal komunitas pelaut di Batam. Pesertanya kurang lebih 500 orang. Lalu saya bikin RAB, rancangan anggaran biaya. Sesudah selesai saya dipanggil balik lagi ke Singapura. Ketika dia lihat apa yang saya sampaikan kepadanya, dia cuma bilang cukup segini. Saya bilang ya cukup, memang itu sudah harga yang maksimal. Malah masih bisa dikurangin kalau kita mau mengurangi. Dia bilang enggak, harga ini saja, budget ini saja gunakan. Lalu ketika kami Natal 29 November di Batam, saya bilang sama pendeta ini, pastor ini, tadi saya mau bawa kamu ke gerejaku, tapi saya khawatir gereja saya itu tempatnya di lantai 3. Enggak ada lift, enggak ada eskalator. Terus apa yang saya bisa buat sama kamu? Saya bilang saya sebenarnya sedang cari tempat. Karena saya mau menjadi besar. Dia bilang, oh iya sudah. Kamu cari, nanti boleh diskusi dengan saya. 29 November adalah Selasa. Langsung saya bilang, pastor bolehkah Jumat saya datang menuju Singapura kembali? Dia bilang welcome. Lalu Rabu dan Kamis kami hunting tempat ibadah di Batam. Lalu kami dapat sebuah tempat. Kalau di Batam istilahnya ruko. Lalu saya ke Singapura, saya bikin lagi RAB-nya. Kira-kira kalau dirupiahkan hampir 200 juta. Sewa, renovasi dan lain sebagainya. Lalu dia lihat, dia bilang cuma segini. Iya, cukup. Dia buka tas, dia ambil cek, dia tulis uang sejumlah yang saya budgetin tadi di atas sebuah cek. Dia panggil stafnya, sini kamu bawa Pastor Iskandar ke bank, ambil ini duit. Kira-kira 1.700 dolar Singapura. Wow, pertama sekali dalam hidup saya pegang uang sejumlah itu, 1.700 dolar. Kalau perjalanan Batam Singapura naik ferry itu paling enak tidur Bapak Ibu. Karena
dingin dan enak memang perjalanannya. Tapi perjalanan pulang waktu itu, sedetik pun mata saya tidak terpejam. Karena dalam tas ada duit $1.700. Sampai di rumah pun tidur nggak nyenyak. Duit belum diuangkan, duit belum dikurskan, belum dimasukin di rekening. Ini nggak saya mau ceritakan, tapi tadi malam saya ikut fokus. Fokus disciple ya. Aduh. Saya diberkati dengan sharing oleh Brother Boaz. Ada Brother Boaz hari ini. Ya. Ada dia ya. Ya. Dia sharing Amsal 11 ayat 3. Ya. Boleh ditampilkan Amsal 11 ayat 3? Ya. Saya pikir wah ini memang Tuhan kita luar biasa. Ya. Saya selalu mengalami ya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saya tahu pastor itu melihat kejujuran saya. 500 orang makan di Batam, kalau kita markup, kita bisa dapat cuan setidaknya 15 juta masuk kantong pribadi. Setidaknya. Tapi saya percaya dia melihat kejujuran, maka dia memberikan itu. Kabar baiknya itu kami sewa 2 ruko. Kemarin dia barusan WA saya, Iskandar check the next place. Ruko yang ketiga, dia mau sewakan lagi untuk kami. Biar nanti kamu tinggal di situ untuk jadi pastorinya. Dahsyat dan luar biasa, menjadi besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat dengan kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tapi kisah saya nggak sebanding, nggak cocok untuk dijadikan sebuah acuan khotbah. Karena saya terlalu percaya pengalaman kehidupan yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, lebih banyak daripada pengalaman saya. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, ketika Indonesia dibayangi ketakutan, kegelapan, tiba-tiba muncul sebuah perkataan menjadi besar. Ketika ini menjadi sebuah tema dalam hidup saya secara pribadi, saya rindu share kemana-mana. Tapi contoh yang terbaik adalah berdasarkan firman Tuhan ini. Next. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Firman ini diberikan kepada seorang Abram. Dikatakan di sini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Pada saat ini difirmankan, Abram belumlah menjadi siapa-siapa. Abraham masih seorang yang ada tinggal di zona nyaman. Tapi ketika firman ini diberikan kepada seorang Abram, next, ada kata akan di situ. Akan artinya menuju sebuah penggenapan dan butuh proses. Tadi malam di Fokus saya dengar juga banyak sekali disebutkan proses.
Kalau bisa proses yang berprogres. Wah, itu luar biasa. Nanti saya buat hashtag saya tuh, Brother Boaz. Proses yang berprogres. Tapi pastikan ketika kita masuk dalam sebuah proses, apapun itu bukan karena dosa. Banyak orang berkata, aduh Tuhan, aku gak kuat. Padahal itu karena dosa. Artinya menuju sebuah penggenapan dan butuh proses. Kalau kita mengalami proses, jangan pernah bersungut-sungut. Sebelum kami pindah di gedung baru 15 Januari 2023, tempat ibadah kami itu di lantai 3. Kecuraman tangganya gak tahu berapa derajat, 45 kah berapa. Tapi setiap saya pergi ke gereja hari Minggu, sampai di tempat saya harus tarik nafas dulu. Ya, gimana tadi orang umur 81 naik begitu ke tempat yang tinggi. Tapi saya gak pernah bersungut-sungut. Karena saya imani proses. Tapi ini prosesnya Tuhan. Proses artinya program sukses. Yuk katakan proses. Colek kiri kanan. Bilang lu kalau lagi proses itu artinya dalam program sukses Tuhan. Ya. Kalau sedang diproses, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Karena proses itu adalah program suksesnya Tuhan. Firman Tuhan di Roma 4:18 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham seorang yang tua renta. Abraham memiliki istri yang sudah mati pucuk. Jadi tidak ada dasar berharap. Saya, Ibu Gembala, PDM sudah 17 tahun. Wah, itu sebuah rekor di GBI. Tapi ketika saya diproses karena itu, saya tidak bersungut-sungut, saya tidak pernah veto itu sinode. Kalau Tuhan berkenan, nanti sama-sama Pak Peter mungkin ya, saya ikut diklat pendeta penuh di Jakarta bulan Agustus. Ketika kita mau menjadi besar, pasti ada proses. Kalau ada pemain bela diri di sini, dia pasti berani masuk dalam proses. Sakit, tapi untuk hasil champion, pemenang, ataupun juara. Seorang Abraham adalah orang yang tidak punya dasar berharap lagi sebenarnya. Tapi dia tetap percaya. Karenanya proses itu ada dua yang harus kita ikuti next. Yang pertama taat. Menjadi taat. Ada harga yang harus dibayar. Taat singkatan dari takutlah aku akan Tuhan. Dibalik lagi tetap takutlah aku akan Tuhan. Proses kita harus menjadi taat. Contohnya seperti seorang Abraham. Ketika mereka bergerak bersama-sama dengan Lot keponakannya. Seorang Abraham pribadi yang begitu sederhana. Walaupun dia sebenarnya adalah orang yang sangat kaya. Orang tuanya adalah orang yang kaya. Tapi ketika dia meninggalkan zona nyamannya, dia masih berkata kepada Lot ketika terjadi pemilihan area. Oleh sebab mereka semakin kaya, maka gembala anak buah mereka berkelahi.
Abraham berkata pada Lot, pilihlah, kalau kau bilang kiri aku kanan, kalau kau bilang kanan aku kiri. Kita perlu juga belajar dari Lot. Dia melihat secara dagingnya, wow ini mantap. Tapi pada akhirnya lihat endingnya seorang Lot ketika Sodom dan Gomora diluluh lantakkan oleh Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Abraham juga kemudian diuji ketaatannya untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Secara logika pastinya Abraham berkata tidak. Karena janjinya katanya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi apa kenyataannya? Dia tetap taat. Seorang Ishak dia bawa untuk dipersembahkan. Itulah ketaatan Abraham. Bagaimana dengan ketaatannya kita? Bagaimana ketaatannya kita di pekerjaan? Tadi malam di Fokus ada yang cerita, iya di pekerjaan hanya kami yang Kristen, gimana dan gimana. Tapi mari hari ini untuk menjadi besar, ketaatanmu jangan dibarengi dengan kompromi apapun itu. Saya di Batam termasuk orang yang unpopular. Orang yang tidak populer. Ini live kan, boleh di cross check. Karena saya berusaha terus berdiri di atas yang namanya kebenaran. Ada teman yang bilang jangan lawan arus. Saya bilang saya bukan lawan arus. Sama kemarin ketika kami Natal di Batam. Ya. Biasanya kalau perayaan Natal ada dua. Ibadah dan kemudian perayaan. Begitu juga kah di Palu? Ya, jadi ketika ibadah semua malam kudus. Kudus semuanya. Tapi begitu tiba perayaan, karena ada orang pemerintahan yang diundang, dia mau nyanyi, boleh. Nyanyinya, ya, ada orang Batak di sini. Lagunya Mardua Holong pula, aduh. Lagunya Janji Palsumi, aduh. Ada orang Batak. Lalu saya bilang, wow ini luar biasa. Kita ibadah kudus, perayaan kita kudis. Enggak bisa, enggak boleh begitu. Saya belokkan sedikit, kenapa kita tidak belajar dari Daniel? Kenapa kita tidak belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego? Kami barusan SMD kemarin, sidang majelis daerah GBI. Wow, untung panitianya mungkin sesudah disentil ya. Memang waktu itu bukan GBI punya acara umum, provinsi. Ya. Semuanya murni pejabat GBI di dalam. Enggak ada artis, enggak ada ini. Menjadi taat. Hai istri, apakah kita sudah taat kepada suami? Hai suami, sudahkah kita taat berdoa untuk istri kita setiap hari? Ya. Saya dengan istri saya cuma satu persoalannya. Sudah menikah bro belum? Bisa jadi referensi. Cuman satu persoalannya, istri saya cinta banget sama saya. Serius. Ketika saya melamar dia 28 tahun yang lalu. Saya susah mendeskripsikannya. Tapi hari ini
Karena badan saya begini, karena badanku dulu tidak begini. Dia ikut juga. Badannya begini sekarang. Ya. Kami nggak punya mobil, kami cuma punya sepeda motor. Sekarang nggak bisa boncengan. Lucu kan? Kemana-mana pakai 2 motor. Wah. Proses berikutnya adalah menjadi setia. Akan ada banyak godaan dan cobaan untuk menjadi setia. Tapi dikatakan, next, referensi taat adalah Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya coba menggambarkan begini, mari kita taat. Setaat-taatnya, taat. Selesai. Kami di Batam karena baru pindah gedung gereja. Ada beberapa anggota pemuda yang tinggal bersama dengan kami di pastori gereja. Ya. Kalau saya datang semua aktif. Ketika saya nggak datang, ya nggak seaktif saat saya datang. Taat, apapun itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ingat, makanya referensinya Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, seperti kita. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana ketaatan kita? Ada banyak ketaatan yang perlu kita introspeksi. Perpuluhankah misalnya? Referensi setia adalah Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dari taat dan setia, saya mau katakan, tanpa pencapaian sebuah klimaks, maka tujuan tadi di awal menjadi besar itu tidak akan pernah tergenapi. Proses untuk setia itu sangat luar biasa. Begitu banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa setia. Ku cinta kau dan angkat suara. Air mata menetes di gedung gereja. Di rumah dikatakan sama pasangannya, mana matamu? Gak bisa, kita harus setia. Seperti apa yang dicontohkan oleh Yesus. Yang berikutnya, di Kota Palu pantun termasuk tahu juga ya, pantun, ada pantun juga kalau di Kota Palu. Oke, ya, karena saya datang dari Batam, kotanya Melayu, saya akan menyampaikan pantun. Tolong direspon. Ikan teri, ikan tenggiri. Wah, belum semua. Ya, direspon ya. Ikan teri, ikan tenggiri. Semakin memberi, semakin diberkati. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan engkau akan diberi. Itu yang dilakukan oleh seorang Abraham. Dia bisa memberi kepada Lot sebuah peluang yang seharusnya itu menjadi miliknya. Dia taat menghantar seorang Ishak untuk dibantai. Karena dia taat dan setia. Ketika kita kemudian mau memberi, ketika engkau sebagai pelayan Tuhan berkata, ku berikan hatiku
dan jiwaku. Bro, minggu depan bisa 3 kali tugas enggak? Oh enak aja. Emang gua nggak ada kegiatan lain? Udah cukup ibadah 1 dan 2 saja. Kita mau memberi. Kenapa? Prinsip berkat adalah memberkati. Yang setuju katakan amin. Prinsip berkat adalah memberkati. Bukan prinsip berkat adalah menerima. Ketika kemudian kami di Batam mendapatkan tempat yang baru. Wah ini pendeta ini luar biasa. Sudah umur 81 tahun dia. Dia bilang, Iskandar, apakah itu hanya buat gereja dan tempat tinggal? Saya bilang, untuk sementara iya. Kenapa nggak pikir untuk yang lain? Bisnis. Oh ya? Iya. Lalu kami diskusi. Lalu hari ini kemarin kami buka bisnis di situ. Car wash. Ya. Ketika kita mau memberi, maka kita pastinya akan diberi. Saya mau katakan menjadi besar sebagaimana tadi di Kejadian 12 ayat 2 dikatakan menjadi bangsa yang besar. Menantu saya guru. Hari ini saya nggak tahu di sini ada guru dalam proses P3K. Menantu saya yang tadi lulus. Dalam artian dia akan jadi ASN atau PNS sekarang ya. Itu dia. Peraihan dan pencapaiannya. Nanti kalau saya jadi berangkat ke Jakarta Diklat. Menjadi full pejabat pendeta. Lalu saya sedang digadang-gadang nih Bu Gembala. Jadi sekumnya GBI Kepri. Nah itu dia. Menjadi besar adalah firman Tuhan. Tapi kita harus masuk dalam prosesnya. Dan proses itu sering kali tidak enak. Kenapa? Karena Tuhan mau kita masuk dalam proses yang murni. Yeremia 18 kalau tidak salah. Pekerjaan seorang tukang periuk. Bagaimana kita diproses oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk dan jadikan seperti kehendak Tuhan. Hari ini apapun bisnismu ketika sedang drop, sedang bangkrut, tapi bukan karena dosa. Apapun itu pelayananmu sedang drop, tapi bukan karena dosa. Pastikan engkau ada dalam proses. Program sukses daripada Tuhan. Dan kita harus percaya. Hari ini penghujung Maret kita masih ada. Artinya 1/4 masa 2023 yang dikatakan kita masuk dalam kegelapan itu sudah kita lewati. Saya ketika masuk ada perkataan menjadi besar. Kalau saya runut pelayanan saya sepanjang 2023 saya kadang-kadang gak bisa ngerti kenapa bisa begitu. Ya. Nanti akhir April rencananya kami ke Korea, Juni kami ke India pelayanan dan seterusnya. Cuma nanti kalau saya jadi sekum GBI, Kepri per Agustus, lalu saya untuk sepanjang masa pengabdian, tidak boleh kemana-mana dulu katanya Bu Gembala, harus fokus di Batam. Yang terakhir, dikatakan
Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Running text menyebutkan Yosua 1 ayat 7 dan 8. Running text menyebutkan Roma 12 ayat 2. Itu semua adalah proses. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya nggak tahu para pelayan hari ini melayani karena skill atau karena hunger and thirsty of God. Dikatakan, janganlah engkau lupa. Maka kalau di Batam, anggota saya cek pakai buku doa. Apa yang kamu baca? Dia sebutkan nanti, apa yang kamu dapat? Kenapa nyinyir? Bukan nyinyir. Karena kita mau bersama-sama menjadi besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar WL Singers angkat pujian ini. Ku hidup Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Hamba-Mu terbatas. Tapi yang pasti biarlah semua kami dalam ruangan ini sepakat, siapapun kami, apapun bidang kehidupan kami akan menjadi besar oleh karena Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Amin. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang
Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari lagi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Rindu suara-suara ibadah Allah kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang sudah terbukti dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berada kembali di dalam rumah Tuhan untuk dapat memuliakan, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Engkau sudah mengingatkan kami lewat firman Tuhan, bahwa kami sudah dipanggil oleh Allah yang besar agar kami menjadi orang-orang yang besar untuk sebuah tujuan yang besar, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Tuhan memanggil Abraham, Engkau juga memanggil kami agar supaya kami menjadi besar, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami dan kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan membawa kami untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Sekalipun Tuhan mengizinkan kami untuk diproses, tetapi justru dengan proses itu Engkau membawa kami naik semakin tinggi dan semakin tinggi untuk menjadi besar, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami sehingga kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini termeterai dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, untuk kami selalu mau taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim dari Batam untuk menjadi berkat bagi kami semua. Berikan dia terus urapan Tuhan, hikmat Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada dalam penginjilannya di berbagai-bagai daerah. Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati dia agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Pelayanannya semakin menjadi besar, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami selalu percaya ketika kami melakukan dengan benar, karena kami mengasihi Tuhan, kami mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kami yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu, maka jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kami lakukan untuk Engkau. Itulah sebabnya hamba berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah memiliki hati untuk selalu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati mereka, karena Tuhanlah yang paling tahu hati mereka dalam mereka memberikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan, karena firman-Mu sudah menyatakan setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan segenap hati, mereka tidak akan pernah kehilangan upahnya. Itulah sebabnya terima kasih buat berkat-berkat Tuhan, berkat rohani yang akan terus menuntun kami menjalani kehidupan kami di tahun 2023. Bahkan sampai di mana Tuhan menghendaki kami ada. Kami yakin penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, hamba mohon Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang mereka berikan Tuhan, sekecil apapun atau sebesar apapun,
Tuhan tahu hati mereka yang memberi dengan sukacita. Karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa juga mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Hamba berdoa Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati juga rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka, jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka berbahagia oleh karena Kristus hidup dalam rumah tangga mereka. Bapa terima kasih. Kami serahkan juga bangsa negara kami ini Tuhan. Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Presiden dan semua pengambil kebijakan di negara ini. Bahkan di daerah-daerah bahkan Sulawesi Tengah, Kota Palu, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya pemerintah dapat menuntun kami seluruh rakyat Indonesia untuk tetap merasakan akan anugerah Tuhan dalam hidup kami sepanjang tahun 2023. Oleh karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati ibadah-ibadah selanjutnya. Biar Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengakuan kami. Seluruh jemaat Tuhan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus, Yesus, memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari berikan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.